Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Sulamut Taufiq al-alim al-alamah Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi Asy-Syafi'i al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhihi al-qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis wa farahumullah, wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Engkang kawula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab Sulamut Taufiq setiap hari Senin ba'da maghrib di Masjid Jami Al-Kautsar, Indro Kepomas, Gresik, Jawa Timur, khususnya yang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau melihat melalui online YouTube. Mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati
i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, diniyati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan tentang maksiatnya kemaluan, halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal 51 nggih, ngapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal, wa min ma'asil farji lan setengahe saking pira-pira maksiate farji, maksiatnya kemaluan. Minha diantaranya adalah wastiqbalul kiblati, ngadep kiblat, awis tidak baru lan mungkuri kiblat, bibaulin kelawan ngoyoh, au ghaitin kelawan ngising, min ghairi halin saking orang nganggo alang-alang, orang nganggo penghalang, orang nganggo aling-aling, au kana utawa ana apa aling-aling, bauda kang adoh anhu saking wong, aksara kang akeh, min salasati adhurin saking 3 zira, au kana utawa ana apa aling-aling iku akola luwih sekedhik, paling sedikit, min sulusadirain saking 2/3 zira, illa fil muaddi kejaba ing dalem panggonan kang wis den khususaken, lidzalika krana nguyuh lan ngising. Para hadirin ingkang minulya, jadi hukum asal sampean nguyuh lan ngising menghadap kiblat niku hukumnya haram. Hukum asal, hukum asal manusia ketika kencing atau berak, ketika nguyuh atau ngising, ketika buang air kecil atau buang air besar, itu hukum asalnya adalah haram. Kalau min ghairi hailin, kalau tidak ada penghalang, tidak ada batas penghalang aling-aling, kecuali di tempat yang sudah fil muaddi khusus untuk buang air besar. Okay. Lah jarak aling-aling atau penghalang wong nguyuh iku paling adoh napa? Salasah zira, 3 zira. Sak zira sahasta niku ukuran fikih 0,45 meter atau 45 cm. Kalau dikalikan 45 cm kali 3 berarti ketemu 1,35 meter. Jadi sampeyan lek nguyuh golek aling-aling, golek penghalang antara kita dengan kiblat niku paling adoh, aksar paling adoh adalah salasah zira. 3 zira niku ukurane 1,35 meter. Mungkin sampai mriki, sampai syutingan nggih, niku penghalang. Sedangkan paling cidek, paling parek penghalang kita ngising nguyuh itu adalah sulusa zira, 2/3 zira, atau kalau dikalikan itu 30 cm atau 0,30 meter. Iku batas antara kita dengan Ka'bah ketika kencing atau berak. Paling jauh niku sing saged adalah 1,35 meter dan paling dekat adalah 30 cm. Nopo 30 cm sampai cek iso nguyuh, Pak. Iku mepet niku. Nggih. Mepet seru amenten.
untung paling titik 30 cm, coba paling titik 10 cm, sampai ngadeg tok gak iso. Nah, jadi minimal 30 cm. Niku nguyuh tabire atau penggalan dari berak atau ngising. Para hadirin rahimakumullah, hukumnya bagaimana ketika orang ngising nguyuh ngadep ngulon? Nggih. Maka ini perlu dikaji, Pak. Perlu dikaji lebih mendalam untuk merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Sebab nopo? Wonten hadis-hadis Nabi yang menunjukkan larangan menghadap kiblat ketika nguyuh lan ngising. Di lain pihak, wonten hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kebolehan nguyuh ngising ngadep kiblat. Semua hadisnya sahih. Nggih. Nah, iki perlu jabarkan niki. Terus pundi, bagaimana kalau ada hadis-hadis yang saling bertentangan? Situe ngomong oleh Nabi yo ngelarang, Nabi yo ngelakoni. Situe ngomong boleh, Nabi yo pernah melakukan. Dan itu roto-roto hadis sahih, Bukhari atau Muslim atau Bukhari Muslim. Niki lek mengaji kitab-kitab lek ten pondok niku ngaji kitab hadis insyaallah pun semerep atau pernah ngaji kitab-kitab hadis nggih pun. Sing pertama contoh dalil yang melarang orang untuk kencing atau berak ngadep ngulon, ngadep kiblat nggih. Niku satu contoh nggih. Kathah riwayat sing sahih cuma kula pendet yang masyhur. Dalil sing masyhur. Salah satunya saya ambil dari riwayat sahabat Nabi nggih, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an nggih sing wafat tahun 674 Masehi di Turki. Di Turki niku mengatakan dicatat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya yang wafat tahun 870 Masehi di Bukhara, Uzbekistan, juga tercatat di dalam kitab sahih Imam Muslim rahimahullah yang wafat tahun 875 Masehi di Naisabur, Iran. Napa dalile? Idza ataitumul ghaiti, apabila kamu berada di tempat buang hajat, fala tastaqbilu qiblah, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kamu menghadap kiblat. Awis tadbiruha, atau membelakangi kiblat. Ini tidak boleh, larangan kanjeng Nabi, dan itu fi'il amr, Pak, perintah kanjeng Nabi. Fastaqbilu, istaqbil, menghadaplah. Fala tastaqbil, jangan menghadap, karena ada wawu panjang jamak, maka artinya kalian semua jangan menghadap kiblat ketika kencing atau ngising. Okay. Para hadirin rahimakumullah, yang kedua, ana riwayat sahih dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu an sing wafat tahun 655 Masehi di Madan, Irak, hampir sama isinya dan sebagainya. Itu hadis yang melarang. Sedangkan hadis yang membolehkan, tidak melarang. Contoh hadis riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu an sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Jenengan lek haji umroh, Pak, sempatkan jenengan ziarah tabarukan dan makam Ibnu Umar radhiyallahu an. Beliau orang yang sangat tawadhu, sangat alim, hafal Al-Quran, ahli hadis dan sebagainya. Itu jarak antara Masjid Haram dan makam Ibnu Umar niku sebelah Masjid Tanaim. Sampeyan lek mikot umrah sunnah nggih ten Masjid Tanaim atau Masjid Aisyah
itu kurang lebih setengah kilo niku wonten makame Ibnu Umar. Mboten ten makla Pak piyambak niku lek naksi kurang lebih ya 5 real sampai tabarukan to mriku tabarukan supaya anak turun kita niku saged dados kaya Ibnu Umar. Parani pengen ngirit sak taksi wong 4 urunan enak kan ngirit lek ijen 5 real nah, tidak melaku tambah sae tapi pegel nah. 4 kilo Pak melampah pun nggih. Ibnu Umar niki riwayat saking Imam Bukhari, Imam Muslim sahih nggih. Panjang hadisnya, kula ringkes nggih. Ketika Ibnu Umar niku bermain atau mengunjungi rumah kakaknya, istri Kanjeng Nabi Ummul Mukminin Habsyah binti Umar radhiyallahu anha sing wafat tahun 665 Masehi di Baqi Madinah. Lah, ketika Ibnu Umar di rumah kakaknya, beliau mengatakan, "Fara'aitu Rasulullah." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yaqdi hajatahu. Beliau punya apa? Mengeluarkan hajatnya. Ya, mustaqbilal qiblah, membelakangi kiblat. Mustaqbil Syam, menghadap negara Syam. Loh, tolak belakang nggih. Sing mau Nabi melarang, saiki Ibnu Umar hadis sahih menyatakan fara'aitu. Oleh hadis ra'aitu niku saya melihat langsung dengan mata. Ini hadis mutawatir, Pak. Hadis mutawatir. Akeh sahih sebab melihat langsung dengan mata kepalanya. Saya melihat Nabi itu ketika buang hajat mustaqbilal qiblah, dia membelakangi kiblat. Mustaqbil Syam, menghadap Syam. Niki. Yang kedua, niki athar sahabat. Wonten Imam Marwan Al-Asfar rahimahullah, muridé sahabat Ibnu Umar, muridé sahabat Jabir, muridé sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Ketika bersama Ibnu Umar, Ibnu Umar niki buang hajat napa? Ngadep ngulon. Ibnu Umar nguyuh ngadep ngulon. Kemudian Imam Marwan Al-Asfar negur Ibnu Umar, "Ya Ibnu Umar, sampean nguyuh ngadep ngulon, apa iku gak larangan ta? Apa gak dilarang ta? Gak bahaya ta?" Dijawab Ibnu Umar, "Betul, itu dilarang. Namun kata Ibnu Umar, apa yang dilarang adalah seseorang dan kiblat tidak ada penghalang." Itu kata Ibnu Umar. Kemudian yang ketiga, contoh yang membolehkan ngadep kiblat, Pak. Riwayat sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Niki hadis riwayat Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan sebagainya. Apa bunyinya? Nahan Nabiyu, Nabi melarang, ngelarang sopo an Nabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annas taqbilal qiblah, ya, yen to ngadep kiblat bibaulin sebab kencing. Fara'aitu, Nabi memang melarang seseorang kencing menghadap kiblat, tetapi beliau mengatakan fara'aituhu, saya pernah melihat Kanjeng Nabi qabla ayyaqbadha, sebelum beliau wafat, sebelum beliau meninggal dunia, bi'amin ya yastaqbiluha, setahun sebelum Nabi
meninggal itu pernah melihat Nabi kencing menghadap ke kiblat. Yes. Sampai lek belajar iki bingung, Pak. Sitoke melarang, sitoke tidak dilarang. Bahkan Nabi pernah melakukan. Nggih. Lah niki perlu jenengan niki perlu gak usah kemudian nggih hadis itu dicekeli ya. Kono hadis liyane ya. Ada dua kelompok hadis yang nampaknya bertentangan atau kontradiksi. Niki dalam ilmu hadis dinamakan mukhtalif hadis atau ikhtilaful hadis. Kudu wong sing ahli, Pak. Ya, sampean aja gak ahli nyimpul dhewe, fatwa dhewe. Wah, niki rusak mangke. Ya. Lah bagaimana caranya? Menurut ulama ahli hadis, ketika ada hadis yang bertentangan, ketika ada mukhtalif hadis atau ikhtilaful hadis, maka kedua hadis itu adalah dikompromikan, memakai metode al-jam'u wat taufik, dikumpulkan dan dipilih. Okay. Harus dikompromikan, Pak. Harus dikompromikan. Sebab ngeten, ana ulama yang menghukumi haram mutlak, ana sing hukumi makruh, ana sing hukumi haram di luar, boleh di dalam dan sebagainya. Nah, akhirnya para ulama karena ada dua hadis yang bertentangan, kontradiktif atau ikhtilaf, akhirnya muncul 6 pendapat. Wangeh. Muncul 6 pendapat. Siji, pendapat ulama yang mengatakan ketika kita kencing, ngoyo, ngising, ngadep ngulon, baik sampai yang di tanah terbuka atau di dalam WC bangunan, itu tetap haram mutlak menghadap kiblat atau belakangi kiblat. Niki kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama. Luar dalam itu tetap ngadep kiblat utawa belakang kiblat tetap haram. Nggih. Lho niki pendapat banyak juga sahabat Nabi. Termasuk sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, termasuk Imam Tabi'in, Imam Mujahid bin Jabir rahimahullah, sing wafat tahun 722 Masehi, nggih, ten Malang. Termasuk pendapat Imam Sufyan Al-Tsauri Al-Basri rahimahullah, sing wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Termasuk pendapat Imam Abu Tsaur Al-Kalbi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i, sing wafat tahun 854 Masehi di Baghdad, murid Imam Syafi'i dan sebagainya. Termasuk pendapat sebagian mazhab Hanafi, termasuk pendapat Imam Ibnu Sirin rahimahullah, sing wafat tahun 729 Masehi di Basrah, dan banyak ulama tabi'in yang lain yang berpendapat sampai ngoyo, sampai ngising, mbuh nok njaba, mbuh tanpa aling-aling, mbuh nang jero WC, jero jeding, nek ngadep ngulon utawa mbelakangi kiblat, haram mutlak dan berdosa. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, napa pendapat kedua? Haram ketika sampai nguyuh ngising di tanah terbuka tanpa aling-aling. Tapi boleh apa? Boleh di dalam. Ya, artinya sampai lek ngising nguyuh nang jaba tanpa halangan, tanpa batas atau aling-aling, min ghairi hail, tanpa aling-aling, haram ngadep ngulon utawa belakangi kiblat. Tetapi kalau di dalam WC ada bangunan, itu kita boleh menghadapi kiblat atau belakangi kiblat, sebab ada hail, ada penghalang. Okay. Nah ini pendapat jumhur ulama.
pendapat mazhab Maliki, juga pendapat Imam Maliki sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi, termasuk pendapat Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir, termasuk pendapat Imam Hambali yang populer yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Niki pendapat jumhur. Jadi wong nguyuh wong ising di tanah terbuka tanpa aling-aling min ghairi ha'il haram. Tapi kalau ada penutup, ada bangunan tertutup, itu diperbolehkan menghadap kiblat atau belakangi kiblat. Nanti saya detailkan nggih pendapat rumiyin. Nomor 4, tidak boleh di luar bangunan ngadep kiblat, tetapi boleh membelakangi. Sampai ngoyoh ngeseng di tanah terbuka ngadep kiblat haram, membelakangi boleh. Pendapat yang keempat, niki pendapat yang diambil oleh sebagian ulama mazhab Hanafi dan juga sebagian kecil dari mazhab Hambali. Nomor 5, mbuh nang jero mbuh nang jopo ya itu makruh. Hukum yang kelima makruh. Sampai ngisi ngoyo nang jopo ngadep ngulon, nak jero WC jeding ngadep ngulon, tetap hukumnya makruh. Nggih. Niku pendapat yang minoritas, termasuk pendapat ulama golongan Al-Hadawiyah. Hadawiyah itu fikih Syiah Zaidiyah. Enggak usah diambil. Yang keenam, khusus haram di tanah Madinah. Wonten niku. Ulama sing ngukumi haram ya ketika di tanah Madinah. Niki pendapat Imam Abu Awanah rahimahullah sing wafat tahun 928 Masehi nggih. Niku termasuk Imam Abu Awanah niki nggada kitab sahih hadis. Sahih Abu Awanah niku muridé Imam Al-Auza'i, termasuk beliau murid Imam Bukhari, termasuk beliau murid Imam Muslim. Kalau nanti ngaji kitab niki Pak, tewebel kitabe, cuma lah hatam, sak jilid tok hatame. Tapi oleh sanad, nggih, oleh sanad. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian bagaimana mazhab Syafi'i pendapatnya? Kita kan pengikut Syafi'i, nggih. Maka kita fokus pada pendapat mazhab Syafi'i. Salah satu ulama yang muhakkik dari mazhab Syafi'i adalah Imam Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan tegas dalam kitabnya, mazhab Syafi'i, pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, haramun fis sahra, haram ngisi nguyuh di tanah yang terbuka tanpa aling-aling. Jaizun fil bunyan, dan boleh ketika kita di dalam bangunan. Niki pendapat dari Imam Nawawi mewakili mazhab Syafi'i. Loh, tapi delok WC, toilete, masjid, musola kok tetap ngadep utara, ngadep selatan, padahal mazhab Syafi'i membolehkan ngadep kiblat kalau di dalam fi bunyan, di dalam bangunan. Kenapa? Nanti saya jawab. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, niki lho pendapat mazhab Syafi'i sama dengan pendapat sahabat Abbas bin Abdul Muthalib sing wafat tahun 653 Masehi di Baqi Madinah, sama dengan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu an, sama
dengan pendapat Imam Asy-Sya'bi Al-Kufi rahimahullah sing wafat tahun 732 Masehi, termasuk gurunya Imam Hanafi. Ya. Juga pendapat Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Juga pendapat Imam Ishaq bin Rahawai yang wafat tahun 855 Masehi di Naisabur Iran, murid Syafi'i. Dan juga satu pendapat dari mazhab Hambali niki ya. Jadi kalau baleni mazhab Syafi'i ditegaskan oleh Imam Nawawi ya, haramun fis sahra, haram ngisi nguyuh di tanah terbuka tanpa aling-aling, min ghairi ha'il, jaizun fil bunyan, dan boleh ketika kita di dalam bangunan. Bunyan niku jamae bina, bangunan. Makanya oleh anak bahasa Indonesia, mari kita bina. Artinya albina itu membangun. Albina membangun. Ayo kita bina, kita bangunkan. Ngoten nggih, bina. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Nah, balik nang hadis Kanjeng Nabi, Pak, riwayat Abu Ayyub. Idza ataitumul ghaiti, apabila kamu berada di tempat buang air, fala tastaqbilul qiblah, janganlah kamu menghadap kiblat, awis tiba tadak biruha atau membelakangi kiblat. Nggih. Para hadirin, lek jenengan maca hadis niki niku kuwatir salah paham. Sebab wonten hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi melarang kita menghadap kiblat, arahkan kepada arah barat atau timur. Niki hadis Nabi. Posisi ketika Nabi, jumhur ulama itu berada di Madinah, Pak. Nabi mengatakan hadaplah, jangan hadap kiblat, hadaplah ke barat atau ke timur. Maksudnya Nabi itu berada di Madinah. Sedangkan Madinah itu selatannya Mekah. Jadi Madinah ketika ngadep kiblat arah selatan, paham nggih? Madinah niku utaranya Mekah. Jadi Nabi itu melarang menghadap ke selatan, maksudnya melarang menghadap kiblat arah Madinah ke Mekah itu selatan, maka hadapkanlah ke barat atau ke timur. Niki konteks hadis, Pak. Konteks hadis, nggih. Jadi ojo kemudian maca hadis Kanjeng Nabi iku lho ngurui ke oleh ngadep kiblat tapi oleh ngadep barat atau timur. Lah niki koplak niki. Nggih, koplak. Nah, di Indonesia nggih niku kiblat arah pundi? Arah barat. Maka kita tidak boleh nguyungi sing ngadep barat atau belakangi barat atau ngadep timur. Maka diperbolehkan ngadep utara atau ngadep selatan. Beda dengan hadis Kanjeng Nabi mau nggih, barat timur. Nah, inilah perlunya kita belajar, Pak. Menurut ahli hadis Indonesia, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, rumiyin kula tebuireng tasih SMA kelas kalih, nate ngaji 2 pertemuan kali beliau, seorang muhaddis bekas Imam Besar Istiqlal Jakarta, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Kalau ngaji kitab Arba'in Nawawi yang pindho tok, sebab napa ngaji tamu to, Pak, ngaji tamu. Tapi khatam 2 hari Arba'in Nawawi. Nggih. Niku dawuh maksude hadis Nabi sesuaikan dengan konteks arah daerah masing-masing. Nggih. Lek Madinah itu go oleh nguyungi sing ngadep kidul, sebab Mekah iku napa kidule Madinah. Nah, kita di Indonesia go oleh ngising nguyuh
ngadep ngulon sebab kulon arah kiblat. Tidak boleh istadbiruha belakangnya kiblat. Maka kita dianjurkan ngese ngoyo ngadep ngidul, ngadep lor. Paham nggih? Cek paham sik niki, Pak. Istilah hadis niki, nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih. Kemudian kalau baleni hukum asal wong nguyuh ngese ngadep kiblat, hukum asal. Tolong jangan diputus ya videonya. Hukum asal nguyuh ngising itu haram ngadep kiblat, belakangi kiblat. Sebagian ulama Syafi'i sebagian kecil itu memakruhkan, ya, memakruhkan. Nah, ketika ada hukum haram, ya, kita lihat sebabnya, Pak. Ya, lihat sebabnya. Oleh sebabnya itu tidak ada, maka hilang keharamannya. Sing dimaksud haramun fi sahra, menurut Imam Nawawi haram nguyuh ngising di tanah terbuka min ghairi hail, tanpa penghalang, itu haram. Lah karena sampeyan ngising nguyuh nok jero jeding, jero WC, jero toilet sing mapan bangunane, mazhab Syafi'i Imam Nawawi dawuh jaizun fil bunyan, boleh ngadep barat, boleh ngadep timur di dalam bangunan tertutup. Nggih, pun. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian kenapa para ulama walaupun ada mazhab Syafi'i tegas di dalam bangunan boleh ngadep barat, boleh ngadep wetan lek ngising nguyuh, tetapi banyak yang masih ngadep ngalor, ngadep kidul. Sebab lek ana hukum, Pak, ana adab. Iku beriringan. Ada hukum, ada adab. Contoh, salat 5 waktu hukumnya wajib, nggih. Ana adab-adabe, adab mlebu masjid, adab mau makmuman, adab gawe pakaian apik. Ngoten sama. Ketika mazhab Syafi'i berpendapat jaizun fil bunyan, ketika kita nguyuh ngising jero bangunan boleh ngadep ngulon, boleh ngadep ngetan, sebab ada hail, ada penghalang, boleh. Tetapi tetap ada adab-adab yang harus kita hormati. Boleh dalam bangunan ngadep ngulon, ngadep ngetan, tapi adabnya tetap kita pakai. Ya oleh iso ojo ngadep ngulon, ojo ngadep ngetan, paham nggih? Jadi ana hukum boleh, tapi adabnya dianjurkan tetap. Ya ngoten nggih, ojo ngadep ngulon, ojo ngadep ngetan. Iki kuncine, Pak. Ya. Lah sampai misalnya gak jeding didepno ngidul gak iso, didepno ngalor yo mencong, iso ngadep ngulon. Bagaimana? Boleh. Kita pengikut mazhab Syafi'i. Tegas jaizun fil bunyan, boleh ketika di dalam bangunan. Tapi kita tetap punya adab dumateng Gusti Allah, punya adab dumateng kiblat. Lek iso masih yo nak jero bangunan, jero WC, jero jeding, jero toilet, lek iso adabe ojo ngadep ngulon, ojo ngadep ngetan. Pun nggih, paham nggih? Niki, Pak. Nggih. Nah, para hadirin rahimakumullah, nggih, kula lanjut malih sampai kitab-kitab kontemporer, Pak. Kitab-kitab kekinian di dalam fikih Syafi'i. Contoh, wonten kitab Al-Bayan wa Ta'rif bi ma'ani wasailil ahkam, ya.
itu mengatakan, karangannya Syekh Ahmad Yusuf An-Nisfi. Juga wonten kitab karangannya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maki rahimahullah, sing wafat tahun 1897 Masih di Ma'lam Mekah, dalam kitab Marokil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah Al-Ghazali, ya. Beliau mengatakan cukup dua kitab niki mawon, kitab kontemporer abad 19 sampai sekarang, tetap mengatakan boleh haram ngadep ngulon, ngadep ngetan di tanah terbuka, boleh ngadep ngulon, ngadep ngetan di tempat yang tertutup. Tapi kita punya adab, ya lek iso nggih, walaupun jedenge iku ngadep ngulon, lek iso panjenengan kali kula tetep lek iso, walaupun dalam bangunan, dalam toilet, dalam WC, tetep lek iso ojo ngadep ngulon, ojo ngadep ngetan. Nggih, lek saged niku bagian dari adab orang kencing dan orang buang hajat. Pun para hadirin rahimakumullah, nggih. Lah sakniki tes pundi ana hukum wong ngenten, lek nguyuh ngising, lek tempat terbuka itu gak oleh ngadep ngulon, ngadep ngetan. Tapi lek cewek oleh. Nggih, Pak. Nggih. Pada sak paket nggih. Mosok sampean ngising gak cewek. Nggih. Sampean nguyuh gak cewek. Kan sak paket niku. Lek sagem nggih tetep adepe lek ndur jeding, lek iso ojo ngadep ngulon, ojo ngadep ngetan, lek iso. Lek gak iso boleh. Maka sawi tegas jaiz boleh. Asal di dalam bangunan tertutup. Fil muaddi lidzalik, dan tempat itu dikhususkan untuk buang hajat. Syarat yang kedua ngoten nggih. Pun para hadirin rahimakumullah, apakah orang kencing, orang ngising, orang nguyuh ndak oleh ngadep ngulon? Lek cewek ana sing ngomong oleh, ngoten nggih. Ana sing ngomong oleh. Jangan fanatik. Memang betul ada sebagian ulama yang membolehkan ketika cewek istinja ngising nguyuh walaupun di tanah terbuka, boleh ngadep kiblat, boleh belakangi kiblat. Niki sebagian ulama. Tetapi ya, di dalam mazhab Syafi'i niku wonten keterangan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah jelas nggih, fastiqbalul qiblah wa istadbiruha, ngadep kiblat atau belakangi kiblat nggih, ngadep kiblat atau belakangi kiblat fi halatil istinja, ketika sampean cewek, fi halatil istinja ketika dalam kondisi cewek, halati kondisi suasana nggih, cewek boleh. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan tarku adabin, wong iku gak duwe adab. Paham? Jadi ngising nguyuh sak ceweke lek iso nggih, adabe niku ojo sampai ngadep ngulon, ojo sampai ngadep ngetan, sebab termasuk tarku adabin, tidak punya adab atau meninggalkan adab. Wa huwa makruhun, dan itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kama maddir rajuli ilaiha, koyok dene wong ngadep ngulon sikile diselonjorno. Ha iku makruh.
Niki kita wonten Pak. Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Niki kitab ensiklopedi fikih paling tebel sak dunia. Tebele 58 jilid. Kitab ini 58 jilid. Lah sampean tumbas ten Beirut, Lebanon asli petang 58 jilid sampean siap no duit 16 juta. Durung ongkire. Lebanon lho Pak. Niki wis sing enak ngrungokno nggih. Enak, Pak tebel-tebel niki. Nggih. Jadi meskipun boleh menghadap kiblat, membelakangi kiblat di dalam bangunan gedung dan WC diarani tarku adabin, meninggalkan adab, dan itu dihukumi apa? Wa huwa makruhun, hukumnya makruh. Tak simpulno nggih. Mazhab Syafi'i di tanah lapang kok ono alang-alang aling-aling nguyuh ngesing haram. Itu nggih. Di dalam bangunan yang tertutup fil bunyan jaizun, boleh. Boleh. Di dalam bangunan ngadep wetan, ngadep ngulon, boleh. Cewek ya boleh. Tetapi ana keterangan sapa sing ngising nguyuh cewek tapi ngadep ngulon, ngadep ngetan, tarku adabin, ndak duwe adab. Wa huwa makruhun, hukumnya makruh. Hukum makruh ini terjadi karena dia meninggalkan adab-adab di dalam kamar mandi. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahya dal amad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala